Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Intan Axelia dengan NIM 2022-01025. Saya berasal dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil analisis mengenai strategi bisnis dari salah satu brand kuliner ayam geprek yang sedang naik daun di Indonesia, yaitu Geprek Remaja. Analisis ini saya lakukan untuk membedah bagaimana bisnis ini beroperasi di ranah digital. Sebelum masuk ke inti analisis, mari kita kenali lebih dekat apa itu Geprek Remaja. Geprek Remaja adalah brand kuliner Indonesia yang berdiri sejak tahun 2021 di bawah naungan PT Olah Kuliner Nusantara. Dalam waktu singkat, bisnis ini berkembang pesat dengan sistem kemitraan hingga kini yang telah memiliki lebih dari 400 outlet aktif di berbagai kota di Indonesia. Menu utamanya tentu saja ayam geprek dengan sambal khas yang menjadi identitas kuat dari brand ini. Brand ini sendiri menyajikan dalam 3 varian ayam. Yang pertama adalah original atau crispy, yang kedua ayam geprek, dan yang terakhir adalah dominan atau saus Korea. Dengan konsep harga yang terjangkau, porsi yang besar, dan layanan yang cepat, Geprek Remaja berhasil menyasar pasar yang luas, baik di kalangan anak-anak, remaja, mahasiswa, pekerja kantoran, hingga keluarga. Dan yang paling krusial bagi analisis e-business ini adalah Geprek Remaja sangat aktif memanfaatkan platform digital seperti GoFood, Qdot, Instagram, dan TikTok untuk memperluas jangkauan pasar dan berinteraksi langsung dengan para pelanggannya. Setelah mengetahui profil singkatnya, mungkin Anda bertanya, mengapa saya memilih brand ini untuk dianalisis? Saya memilih Geprek Remaja karena ada 2 alasan utama. Yang pertama, brand ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dengan ratusan outlet di Indonesia, termasuk di Korea, sehingga mudah untuk diamati. Lalu yang kedua, dan yang terpenting, karena mereka ini sangat aktif di platform digital, menjadikannya studi kasus yang relevan dalam analisis e-business. Tujuan saya menganalisis dan ini adalah memahami secara utuh model bisnis mereka, mulai dari struktur, pihak-pihak yang terlibat, hingga perjalanan pelanggan, untuk kemudian menghasilkan rekomendasi strategi pemasaran digital yang sistematis. Untuk memulai pembedahan struktur bisnis ini, kita akan menggunakan kerangka kerja visual yang sangat populer, yaitu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC adalah kerangka kerja visual yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan merancang model bisnis secara sederhana namun menyeluruh. BMC terdiri dari 9 komponen utama yang saling terhubung, mulai dari customer segments hingga cost structure. Keunggulan dari BMC ini adalah kemampuannya untuk memperlihatkan bagaimana sebuah bisnis menciptakan nilai, menyampaikannya kepada pelanggan, dan memperoleh keuntungan. Semuanya dalam satu lembar kanvas yang ringan dan mudah untuk dipahami. Lalu bagaimana jika model bisnis Geprek Remaja ini kita terapkan dalam 9 blok BMC? Kita lihat di slide selanjutnya. Inilah kita lihat bisnis model kanvas untuk Geprek Remaja. Saya akan menguraikannya satu persatu. Dari bisnis Geprek Remaja ini sangat terintegrasi antara operasi fisik dan kanal digital yang terangkum dalam 9 blok berikut. Yang pertama adalah key partnership. Key partnership ini adalah mitra penting mereka yang meliputi franchise induk, termasuk bahan baku, dan terutama platform digital seperti GoFood, Qdot, dan juga GoFood. Yang kedua ada key activities. Aktivitas utama melalui pengadaan bahan baku, proses pengolahan makanan, pengelolaan sistem e-business, dan kegiatan promosi digital. Yang ketiga ada key resources. Sumber daya kunci mereka adalah bahan baku yang berkualitas, resep sambal yang khas, yang merupakan rahasia dapur dari mereka, dan tentu saja platform e-business yang handal.
Selanjutnya ada value proposition. Value proposition ini adalah nilai yang ditawarkan sangat kuat. Jadi, ayam geprek dengan sangat khas sebagai diferensiasi, harga terjangkau dan porsi yang besar, serta layanan cepat dan juga gratis. Selanjutnya ada channels. Channels ini adalah saluran utama mereka yang terdiri dari platform digital, foto dan Qfan, serta didukung oleh objek fisik dan interaksi aktif di Instagram dan juga TikTok. Untuk yang selanjutnya ada customer segments. Nah, ini target pasar mereka yang meliputi mahasiswa dan juga pelajar yang sangat sensitif terhadap harga, dan juga kita ini adalah salah satu target yang melek digital juga, serta pekerja kantoran dan masyarakat umum pecinta kuliner pedas. Selanjutnya ada cost structure. Struktur biaya didominasi oleh biaya bahan baku dan operasional, biaya rawat di waralaba, serta biaya komisi untuk aplikasi digital dan biaya promosi. Lalu yang terakhir ada revenue streams. Revenue stream ini sumber pendapatan utama yang berasal dari penjualan makanan melalui aplikasi pesan antar seperti GoFood, lalu ada juga Qfan, serta penjualan langsung di outdoor. Keseluruhan blog ini memperlihatkan model bisnis yang efisien dan sangat bergantung pada optimalisasi kanal digital yang menjadikan mereka studi kasus e-bisnis yang sangat menarik. Setelah memahami struktur internal dan nilai yang ditawarkan berbagai kinerja, kita perlu melihat lebih jauh siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis ini. Inilah yang kita sebut dengan stakeholder mapping. Stakeholder adalah semua pihak yang memiliki kepentingan, peran, atau pengaruh terhadap jalannya suatu bisnis. Tujuan pemetaan stakeholder sendiri adalah untuk mengetahui siapa saja yang terlibat di bagaimana peranan dan seberapa besar pengaruhnya terhadap keberlangsungan bisnis. Ini untuk stakeholder mappingnya. Ada 4 stakeholder. Yang pertama, internal stakeholder, terdiri dari pemilik atau franchise, ada karyawan, dan juga induk PT Olah Kuliner Nusantara. Lalu yang kedua ada external stakeholder, pihak yang berinteraksi langsung yaitu pelanggan dan juga pemasok bahan baku. Yang ketiga ada pendukung eksternal, pihak yang mendukung pertumbuhan digital seperti platform digital yaitu GoFood atau Qfan, komunitas lokal, dan influencer untuk promosi. Dan yang terakhir ada lingkungan luas. Ini adalah faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan seperti regulasi pemerintah dan juga tren pasar kuliner. Penting untuk dicatat bahwa peran platform digital, komunitas, dan pelanggan sangat sentral dalam keberhasilan e-bisnis keperekonomian. Dan berbicara tentang pelanggan, kunci sukses bisnis adalah memahami pelanggan mereka secara utuh. Oleh karena itu, kita akan membedah customer journey dari keperekonomian. Nah, customer journey ini adalah gambaran perjalanan atau pengalaman yang dilalui seorang pelanggan ketika berinteraksi dengan sebuah bisnis, mulai dari tahap pertama yaitu mengenal produk hingga menjadi pelanggan setia. Dan konsep ini membantu bisnis untuk memahami kebutuhan, motivasi, dan juga kendala yang sedang pelanggan ini hadapi di setiap tahap sehingga bisa memperbaiki pelayanan dan strategi pemesanan. Nah, customer journey terbagi menjadi 5 tahap utama seperti slide selanjutnya seperti ini. Yang pertama ada awareness. Tahap ini didominasi oleh aksi digital, yaitu melalui iklan atau postingan influencer di Instagram atau TikTok, serta rekomendasi word of mouth. Lalu yang kedua ada consideration atau pertimbangan. Ini pelanggan mulai aktif membandingkan harga dengan kuliner lain. Membaca juga ulasan dan rating di GoFood dan Qfan, serta mencari lokasi upload yang tepat. Selanjutnya ada purchase atau pembelian. Aksi ini adalah yang terpenting di tahap ini karena memilih aplikasi GoFood atau Qfan sebagai jalur pembelian
yang praktis atau memanfaatkan promo diskon digital. Lalu yang keempat adalah retention atau mempertahankan, yang berfokus pada konsistensi rasa dan pelanggan cepat, interaksi dan berkelanjutan di media sosial, dan notifikasi promo dari aplikasi menjadi kunci loyalitas. Dan yang terakhir adalah advokasi. Jika pelanggan puas, mereka akan menjadi pemasar bagi brand, misalnya dengan membuat postingan di Instagram atau TikTok dan memberikan ulasan yang positif. Peta ini jelas menunjukkan bahwa setiap sentuhan digital sangat menentukan keputusan pelanggan. Dan untuk memahami motivasi di balik setiap tahapan tersebut, mari kita masuk ke pembedahan sisi psikologis dan emosional pelanggan melalui empathy map dan user persona. Kita ke empathy map terlebih dahulu. Empathy map adalah sebuah alat visual untuk memahami pelanggan atau pengguna secara lebih mendalam. Nah, peta ini membantu bisnis melihat apa yang dikatakan atau says, yang dipikirkan, thinks, dirasakan feels, dan dilakukan atau does oleh pelanggan dalam suatu konteks. Nah, ini adalah tampilnya ada bagian. Yang pertama ada sense, mengatakan pelanggan ini menginginkan makanan pedas, murah, dan juga enak. Lalu yang kedua, thinks, memikirkan. Mereka memikirkan apakah pelayanannya tetap cepat walaupun saat ini, dan apakah harganya sesuai dengan kantong mahasiswa. Lalu yang ketiga ada gas atau melakukan. Tindakan mereka adalah mencari menu dan juga promo di aplikasi GoFood dan Qfood dan memanfaatkan diskon. Lalu yang terakhir ada gas atau merasakan. Mereka senang jika rasa sambal khas sesuai dengan ekspektasi dan bangga bisa merekomendasikan kepada teman-teman. Namun, mereka juga percaya jika pesanannya itu terlalu lama atau kualitasnya tidak konsisten. Ini menegaskan bahwa kepraktisan digital dan konsistensi kualitas fisik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan dari yang ini, kita bisa menyusun user persona fiktif. User persona itu adalah representasi fiktif dari pelanggan atau pengguna ideal yang dibuat berdasarkan data atau riset mereka. Walaupun fiktif, tapi ini berdasarkan data dan riset mereka. Dan tujuannya ini untuk membantu bisnis atau tim memahami siapa target mereka, apa kebutuhan mereka, apa motivasi dan kendala apa yang sedang mereka hadapi. Ini untuk contoh user persona yang sudah saya buat. Namanya adalah Tukas Adrian, seorang mahasiswa semester 5. Dia ini tinggal di dekat kampus dan dia sering makan di luar dengan dia ini mencari makanan cepat saji yang pedas, enak, dan terjangkau serta harus dipesan praktis lewat aplikasi. Namun dia juga memiliki pain points atau titik sakit. Dia itu tidak menyukai jika pesanan ini datang rasanya tidak konsisten atau tidak ada promo yang menarik. Tetapi dia ini memiliki motivasi terbesar, dan motivasi terbesarnya itu adalah bisa menikmati kuliner pedas yang sesuai dengan tren yang ada, dengan harga yang ramah di kantong, dan tentu saja bisa memposting pengalaman kulinernya di media sosial. User personalitas agen ini memperkuat bahwa target pasar kita pengguna adalah individu yang mencari kombinasi antara harga, kecepatan, dan digital experience yang baik. Sebagai bukti validasi dari analisis yang telah disampaikan, berikut adalah beberapa gambaran untuk implementasi nyata dari strategi kepribadian. Untuk yang pertama ini adalah head yang berada di kampus yang strategis tepat dengan area kampus. Selain itu, saat ini juga menunjukkan selanjutnya menunjukkan bukti dominasi mereka di kanal digital, mulai dari promosi undian yang menarik ada di Instagram hingga beragam diskon dan paket hemat di platform Qfood dan juga Grab. Dan bukti-bukti ini juga dikuatkan dengan tingginya rating positif
dan ulasan positif di aplikasi yang menunjukkan kepuasan pelanggan terhadap kualitas dan layanan. Nah, untuk menutup presentasi ini, mari kita rangkum seluruh temuan dalam sebuah kesimpulan. Keseluruhan analisis melalui DMC, stakeholder mapping, customer journey, empty map, dan user persona menunjukkan bahwa PT Kinanza memiliki potensi yang sangat kuat sebagai kuliner mahasiswa yang trendy, murah, dan juga mudah untuk diakses. Nilai utama usaha ini terletak pada makanan pedas khas dengan harga ramah kantong yang dipasarkan secara masif melalui aplikasi pesan antar dan media sosial. Oleh karena itu, strategi bisnis ke depan perlu berfokus pada 3 hal utama. Yang pertama adalah konsistensi kualitas dan juga rasa, karena ini adalah penentu loyalitas yang tertinggi. Lalu yang kedua adalah optimalisasi kanal digital dengan terus menciptakan konten menarik dan memanfaatkan fitur-fitur promo di aplikasi tersebut. Dan yang terakhir ada retensi pelanggan melalui interaksi berkelanjutan dan program diskon khusus untuk pelanggan setia. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, PT Kinanza dapat mempertahankan loyalitas pelanggan sekaligus memperluas jangkauan pasar yang efektif. Demikian presentasi dari saya tentang analisis e-business PT Kinanza. Bisa harapan saya bahwa analisis ini dapat memberikan wawasan kepada teman-teman, wawasan yang berharga mengenai dinamika bisnis kuliner di era sekarang. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman atas perhatian dan juga waktunya. Saya juga mohon maaf apabila selama presentasi ini apa saya ucapkan itu banyak kata-kata yang salah. Saya mohon maaf dan saya berterima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.